mau sih kau berpikirnya, aduh, kalau Iya, pengurus partai kau di kaderkan lagi 6 bulan kau. Lah iyo, supaya analisa kau tajam untuk berpikir. Jadi kalau Prabowo tuh pasangan dengan siapa, Pak? Pak Anton? Belum tahu, Pak. Tapi kalau aku tidak mesej. Tidak karena logika kau itu terbalik. Tiketnya udah jelas kok. Ganjar. Sekarang ini kan begini, mereka ini sama-sama ingin menaikkan popularitas, baik Puan maupun Ganjar. Memang akan dikadang, direncanakan Puan. Tapi kalau Puan tidak bakal naik popularitasnya, tetap pasti terpilih Ganjar kok. Pada intinya Tidak akan bisa ini deh. kalau partai itu kalau tidak dipasangkan partai yang calon, Tidak kendak PDI itu Yang menyerahkan tiket Republik Indonesia ini kepada orang lain. Sudahlah itu. Aku di kader PDI tahu persisnya. Tidak kendak siapapun pemimpin Republik Indonesia, pemimpin partai manapun. Janji politik biasa. Tidak akan pernah terjadi namanya Prabowo Puan itu. Uang 5 kuning satu. Kalau ngomong dari itu. Taruh gitu. Nah, nengok. PDI itu Jokowi itu jelas orang PDI, Presiden Republik Indonesia bakal ditukar dengan wakil. Ini guys, tuh ini perdebatan Logikanya di mana? Ini Masalah- tuh pikir logikanya di mana? masalah pilgub. Di mana? Coba aku nanya kau. Pilpres. Nah, Pilpres guys. lah iya di mana Ini logikanya? perdebatan Dan maksudnya persoalan akal. masalah Dan maksudnya pilpres guys. akal. Dan maksudnya akal gitu. Itu Bu ini yang ini pro Prabowo dengan Puan Maharani. kalau seandainya Prabowo itu calon, berarti ya pasti. Tapi kan Prabowo tidak. Kemungkinan Prabowo pasti maju. Kemungkinan. Tapi nengok tetap polarisasi sekarang ini terjadi antara Anies dengan Ganjar. Anies Ganjar. Tapi wakilnya siapa? Aku ngomong seperti Nah itu. sekarang mereka padukan antara Ganjar dengan Anies. Tapi ini tidak akan terjadi. Aku ngomong seperti itu. Pak. Suara dengan kebanyakan itu saat ini memang beda. Tapi yang nak dijual media itu jangan beda. Kalau sisa Ganjar itu, tidak kan dia kayak Anies saja. Kalau seandainya bertarung orang berdua tuh, tidak akan menang ya. Kalau orang itu tidak mencalonkan dari partai, tapi kalau dari partai udah tahu seandainya Golkar nih calon kan, siapa ketumnya kan, atau di Gerindra Prabowo yang calon. Dari PDI siapa itu, jadi kita tidak tahu. Karena Anies dengan Ganjar tidak akan calon itu kalau. Nah, hidup Prabowo. Tengoklah yang pertanyaan nanti. Nah iya, hitungannya kalau di luar daripada pemilik partai, tiketnya ini kan, selagi ketua umum partai ingin maju, maka sulit mereka akan maju karena mereka tidak punya tiket. Makanya sekarang mereka berlomba-lomba menaikkan elektabilitas. Mereka ini berlomba-lomba karena masih ada kesempatan itu 1 tahun 8 bulan lagi untuk menaikkan elektabilitas ini. Kalau dalam 6 bulan ke depan stagnan elektabilitas mereka, maka itu akan terjadi nanti. Kan kita lihat logikanya begini, kalau Anies itu selesai jadi gubernur, elektabilitas dia bisa naik, maka dia kemungkinan untuk dicalonkan untuk presiden atau wakil presiden. Tapi kalau elektabilitas dia turun, dijamin dia tidak akan dapat tiket. Sudah logikanya itu. Tidak usah lagi itu panjang lebar lagi untuk depan. Tapi Anies ini yang baik orangnya. Memang tidak akan maju kalau Prabowo maju. Udah janji gitu dengan dia. Tidak karena janji politik nih jangan pernah dipegang. Sudahlah janji politik tuh capo yang ndak kekuasaan. Dinamis. Jadi tidak segalo tuh Pak ya. Tidak ada segalo tuh. Oke. Begitu guys. Jadi yang benar gimana guys? Yang tadi guys. Nah, Apapun bentuknya Presiden Republik Indonesia 2024 Tetap dijamin Prabowo. dari perahu ini. Kotak Pandoranya di situ. Gerindra? Saya terbaca itu Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? PDI itu memang tidak mau dilengsarkan. Kenapa? Seluruh Indonesia ini 130 berapa itu akan dilantik. Arahnya ke sana, endingnya ke sana. Saya tuh pikir dengan otak cuman orang kini masih menggunakan Prabowo Pak. Cayo lagi aku.
Tidak ada ceritanya. Se-Indonesia ini Prabowo itu digandengkan dengan Ganjar, putus Prabowo. Tengok. Tapi kemarin tuh kan waktu zaman Jokowi waktu pilpres kemarin kalau seandainya Prabowo yang belum besar. Saya tidak mengagum, menang Prabowo. Pak. Menang Prabowo. Khususnya Sumatera, menang itu Jawa. dia Gitu ya? memang mengagum Prabowo dari dulu, ya kan? Prabowo Itu tetap menang, Pak, ya? hal yang wajar. Karena dia belum bisa move on dari sana. Kalau ya bapak ini siapa Pak? Ya kalau kita kan fleksibel. Ginanjar. Ya. Oh itu ya. Bapak tetap perahu ke PDIP Pak ya? Karena kata kuncinya ada di sana dulu, Pak. Itu ya. Ya. Kalau PDIP mencalonkan kader dia sebagai calon presiden lawan Puan berpasangan dengan siapapun, baik Prabowo dan lain-lain, maka gerbong itu akan berputar. Yakinlah berputar. Berarti tetap yang berkuasa ini PDIP Pak? PDIP Pak ya? Kalah, lah pasti 100% kalah Prabowo lawan Puan juga. Itu. Dijamin 100% kalah. Dipasangkan dilawan dengan Anies, Pak. Tengok kalau tidak. Kecinian bacoannya tuh. Kalau dari Pak Deddy sendiri, kalau Prabowo ini lawannya dengan siapa Pak? Wakilnya? Yang cocok? Prabowo itu bertarung, Pak. Siapapun lawannya, putus. Itu Pak. Siapapun lawannya. Prabowo. Mau dipasang dengan Anies partai Baswedan. manapun, dia tetap. Karena udah Lah teruji ya? teruji. Ya, sudah darah daging kan dia. Itu masalahnya. Ya. Diskusi tidak sehat. Oleh model itu diskusi tidak sehat. Diskusi itu cari yang sehat. Tidak nih sekarang ini Pak, yang persoalannya ini yang berkuasa ini kan sekarang PDIP. Nah, rencana Pak Deddy ini ke depannya untuk Pilpres yang 2024 Itu baru kena Deddy. itu Prabowo Pak dari Gerindra yang ini. Kekendak Deddy, Prabowo berpasangan dengan Puan. Ya. Itu kekendak Deddy. Tapi para elit partai tak kendak Pak ngasihkan tiket itu. Karena ngapo? Elit partai mana Pak? PDI ini. Karena Pak? persoalannya PDI sudah jelas sekarang ini presidennya dari PDI. Bakal ditukar dengan jadi wakil. Ya. Perlu dikaderkan lagi. Kader-kader PDI itu. Nah, itulah logikanya, Pak. Jelas. Nggak kendak kalau itu. Itu udah masuk akal itu. Makanya kajian itu harus rasional. Nih masuk Kajian itu harus baru masuk rasional. ini nah dari Nasdem ini. Kajian ya kita ini Haji Firdaus kalau HS. mengkaji itu harus berkaji secara logika dan rasional. Tapi kalau kita mengkaji itu karena kesukaan ketidaksukaan ya Pak ya kan itu. Ini Dedengkot Jadi apa dari diskusi tidak sehat. wartawan ini dia selalu mengikuti diskusi Pilpres. Namanya Haji Firdaus HS. Ini pengamat politik ini, Pak Insinyur Dr. Andes Haji Firdaus. Nah, ini Pak Anton mantan Presiden Lira, sekarang sudah menjabat jadi Presiden Kibar, Gubernur Kibar Bengkulu. Nah, Kibar. Sekjen pusat ya Pak. Nah, tapi dia ini kan mau dipindahkan menjadi Sekjen Pusat, Sekjen Kibar Pusat. Sebentar lagi akan pindah ke Jakarta. istana Pak ini. Sama. Pak Anton ini. Kalau dia sudah di Jakarta dekat dengan KPK, maka Bengkulu akan bersih dari korupsi. Saya yakin itu Pak. Doanya yang kebaikan. Biar aman kan? Ya, pasti aman dari korupsi Bengkulu nih. Jangan ya. Tapi nanggung, ada juga yang nanggung. Ya bless, kalau udah bless. Pasti kena 86. Serah dia lah. Oke guys, terima kasih. Selamat pagi, selamat sore. Kita bertemu besok. Akan mengulang lagi diskusi masalah Pilpres ke depan.